Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Adli Pratama dengan nomor NIM 20042216. Saya akan mempresentasikan materi yaitu tentang pengertian hukum, dasar hukum dan konstitusi, hukum dan sosial masyarakat. Pertama, pengertian hukum. Kata hukum berasal dari kata al-hukum atau kaidah atau ketetapan. Dalam kurung bahasa Arab. Padanan kata ini dalam beberapa bahasa lain adalah Recht, bahasa Belanda dan Jerman, Droit dari bahasa Prancis, diritto dari bahasa Italia, ius dari bahasa Yunani, dan law dari bahasa Inggris. Selain istilah di atas, masih banyak lagi istilah hukum dalam berbagai bahasa di dunia. Hukum. Hukum adalah peraturan berupa norma dan sanksi yang dibuat dengan tujuan mengatur tingkah laku manusia untuk menjaga ketertiban, keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan. Setiap negara mempunyai aturan-aturan hukum tersendiri yang berbeda dengan negara lain termasuk Indonesia. Arti hukum lainnya itu hukum sebagai ilmu pengetahuan, yaitu pengetahuan yang tersusun secara sistematis atau metodis atas dasar kekuatan pemikiran. 2. Hukum sebagai kaidah, yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Selanjutnya, hukum sebagai tata hukum, yakni struktur dan proses perangkat kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada satu waktu dan tempat tertentu. Selanjutnya, hukum sebagai petugas, yakni pribadi-pribadi yang merupakan kalangan yang berhubungan erat dengan penegak hukum atau law enforcement officer. Selanjutnya, hukum sebagai keputusan penguasa, yakni hasil proses diskresi yang menyangkut keputusan-keputusan untuk perbuatan tertentu dalam lingkungan ketatanegaraan. Selanjutnya, hukum sebagai sikap tindak perikelakuan yang teratur, yakni perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama dengan tujuan untuk mencapai kedamaian dan keadilan. Selanjutnya, hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yakni jalinan dari konsepsi-konsepsi abstrak tentang apa yang dianggap baik dan buruk atau kaitannya moral. Selanjutnya, dasar hukum dan konstitusi. Dasar hukum adalah sebuah istilah yang memiliki makna sama dengan undang-undang dasar, karena dasarnya kata hukum dan undang-undang dasar dan kata hukum dan undang-undang merupakan sinonim. Konstitusi, dalam bahasa Latin itu konstituante, atau undang-undang dasar atau disingkat UUD dalam negara adalah sebuah sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam hukum, dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar hukum termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Hukum dasar tertulis, atau biasanya disebut dengan undang-undang dasar, pada umumnya lebih kuat atau mengikat daripada hukum dasar tidak tertulis. Selanjutnya, merupakan bagian dari konstitusi, merupakan sumber dan dasar bagi norma hukum di bawahnya. Selanjutnya, hukum dasar tidak tertulis, disebut konvensi ketatanegaraan. Sifat konvensi, yang pertama adalah kebiasaan yang berulang kali dalam praktik penyelenggaraan negara. 2. Tidak bertentangan dengan undang-undang dasar. 3. Diterima oleh seluruh rakyat. 4. Sebagai pelengkap undang-undang dasar untuk mengisi kekosongan hukum. Selanjutnya, hukum dan sosial masyarakat, yaitu suatu sistem hukum merupakan pencerminan daripada suatu sistem sosial masyarakat di mana sistem hukum itu merupakan bagiannya. Hukum sebagai alat pengendalian sosial, hukum berupaya memberi nilai bagi kehidupan sosial masyarakat. Baik, mungkin sekian hasil presentasi yang dapat saya presentasikan. Maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.